Di kajian sebelumnya kita sudah sampaikan sebuah hadis saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Abdullah bin Abbas. Walaupun ada yang mengatakan bukan Abdullah bin Abbas, tapi yang dinasihati Mu'adz bin Jabal. Tapi hadis yang kita angkat kebetulan matanya Abdullah bin Abbas. Karena itu kita yakini hadis ini isinya nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Yang waktu itu Abdullah bin Abbas masih berumur ghulam, remaja. Jadi anak-anak sudah lewat, ya pemuda juga belum, tapi ya diantara anak dan pemuda lah. Tapi sudah bisa mengingat memorinya. Nah, satu di antara pesan itu adalah ihfadillah yafadhaka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Kemarin sudah kita jelaskan makna ihfadillah. Yang dimaksud menjaga Allah itu yang bagaimana toh? Masa Allah kok suruh jaga kita, apa nggak kebalik kan gitu? Yang mestinya Allah yang menjaga kita, karena Allah memiliki segala kesempurnaan. Tapi nasihat ini enggak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Oh, ternyata maknanya adalah jagalah agama Allah. Jagalah Islam ini. Kalau engkau menjaga Islam, Allah akan menjagamu. Ini ringkasan yang kemarin biar nyambung gitu ya. Bagaimana menjaga Islam? Pertama adalah dengan cara membaguskan takwa masing-masing kita. Yang kedua adalah dengan cara menghindari hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Itu cara menjaga agama. Terus bentuk dari penjagaan agama kita itu apa? Mari kita jelaskan. Pertama dengan cara kita menjaga hak-hak Allah, batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah. Ya. Ini menjaga agama, Pak. Jadi bahasa kita syariat ya. Syariat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ini tidak ada yang cacat. Tidak ada yang salah, Pak. Meskipun ada sebagian manusia yang memandang syariat Allah itu tidak adil kadang-kadang. Masa hanya mencuri aja dipotong tangannya, kan gitu. Rasanya nggak adil. Karena yang dipakai ukuran pikiran manusia, bukan hikmah dibalik pensyariatan itu. Gitu. Kan sekarang banyak ini Pak, sedang muncul gerakan pengkaburan tentang syariat Islam ini. Jadi orang kalau ngomong syariat itu sudah dianggap sudah nyimpang lah gitu ya. Kalau menawarkan konsep Islam itu dianggap tidak NKRI, tidak Pancasilais, macam-macam stigmanya itu. Padahal sebelum manusia-manusia yang ngomong tadi ada di muka bumi ini, dan bumi ini milik Allah itu, Allah sudah bikin syariat itu. Kita semua bisa duduk anteng di majelis ini, bisa bersih tertib, itu karena syariat. Dengan tetangga tidak bacoan gitu ya, dengan non muslim bisa hidup baik, itu karena syariat gitu. Jadi kalau ada orang mencurigai syariat Islam, ini kebangetan gitu loh. Nah, tapi kepada Bapak Ibu ya, di majelis ini saya tegaskan sekali lagi, saya tegaskan kembali, apapun komentar orang, apapun pandangan orang, maka yakinilah bahwa dengan menjaga batasan-batasan hukum syariat Allah, Allah baru akan menjaga kita. Kalau tidak, kita akan dibiarkan Allah. Bahkan nanti ujungnya terancam mati dalam kekafiran. Yakhruju minad dunya bighairil iman. Kita akan tinggalkan dunia ini tanpa iman. Naudzubillah min dzalik, Pak. Ini nanti kan disaring ini sekarang ini.
mana yang yakin dengan petunjuk agama, mana yang justru ingin melemahkan agama. Itu. Jadi bentuk penjagaan kita terhadap agama itu dengan menjaga hak-hak Allah. Termasuk yang kedua kemarin adalah menjaga pendengaran dari hal-hal yang tidak pantas kita dengar, menjaga penglihatan dari hal-hal yang tidak layak kita lihat, menjaga mata dari pandangan yang tidak pantas kita tatap, termasuk menjaga perut dari hal-hal yang diharamkan Allah. Nah, kalau kita bisa menjaga ini, kita termasuk orang-orang yang akan dijaga oleh Allah. Kemudian kesimpulan ketiga, mudah-mudahan masih ingat, apa kira-kira bentuk penjagaan Allah bila kita menjaga agama Allah? Ada berapa? 2. 1, Allah akan menjaga hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniamu. Allah akan menjaga anak-anakmu, istrimu, keluargamu, harta bendamu. Kemarin ayatnya sudah kita tunjukin. Jadi kalau kita menjaga agama Allah, hukum-hukum Allah, Allah imbal baliknya akan menjaga apa yang kita miliki dalam urusan duniawi. Anak boleh jauh dari kita, Pak, tapi dijaga Allah. Harta dijaga Allah. Sampai kemarin kita kasih contoh di Jawa Tengah itu ya, ada pasar kebakaran gitu, dan di tengah-tengahnya ada rumah makan kecil gitu ya, tapi tidak tersentuh api, kanan kiri muka belakang hangus. Ini rumah makan kok nggak terbakar? Ternyata setelah ditanya-tanya, ini pemilik rumah makan selalu setiap Jumat selalu memberi makan orang-orang yang selesai sholat Jumat. Jadi Allah jaga itu ternyata, Pak. Ini irasional gitu, nggak ketemu nalar, mau kanan kiri habis. Tapi biar tahu bahwa itulah ketika Allah sudah memberikan perlindungan itu. Jadi bapak-bapak dan saudaraku jangan ragu ya, kalau kita menjaga agama Allah, kita, diri kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, harta kita akan dijaga Allah. Itu. Lahu mu'aqibatun min bani yadayhi wa min khalfihi. Jadi malaikat-malaikat itu selalu menjaga kita dari depan, dari belakang. Ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ini cuma ngingetin aja biar nyambung pengajiannya. Penjagaan yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang menjaga hukum-hukum Allah, Allah Ta'ala akan menjaga iman kita. Coba, ini lebih penting lagi nih, Pak. Bu, iman ini perkara paling penting loh. Apalagi zaman seperti ini, Pak. Banyak orang itu sekarang bergelimpangan, Pak, urusan iman itu. Ada yang menukar imannya dengan dunia, menukar imannya dengan kekuasaan, menukar imannya dengan ambisi politik. Banyak sekarang ini bergelimpangan, Pak. Itu. Tapi ini tidak akan menimpa bagi orang-orang yang komit, yang teguh menjaga agama Islam. Allah akan menjaga iman hambanya tadi sampai di penghujung kehidupan. Kemarin saya ingatkan, siapa yang bisa menjamin bapak-bapak kita semua akan berakhir dengan husnul khotimah? Siapa yang berani taruhan, Pak? Sekarang boleh kita ini ahli ibadah, ahli ngaji, ahli tahajud, ahli sedekah,
Tapi siapa yang berani memastikan kalau kita nanti husnul khotimah? Nggak ada yang bisa. Sampai berulang-ulang saya berikan contoh. Teman saya satu pondok, dari keluarga muslim, masyarakat muslim kuat, sekolahnya dari MTS terus berjenjang sampai pesantren. Toh akhirnya dia menjadi murtadin, orang yang paling membenci agama Islam hari ini. Pendeta Saifuddin itu. Ini menjadi bukti bahwa ketika orang tidak menjaga hukum-hukum Allah, Allah akan lepaskan dia, akan biarkan imannya. Maka penting jamaah rahimakumullah. Terus di samping menjaga keimanan kita, yang tidak kalah penting, Allah akan menjaga kita dari perkara-perkara subhat. Nah, sampai di sini kemarin pengajiannya. Allah akan menjauhkan kita dari hal-hal yang meragukan. Meragukan. Sekarang ini perbincangan antara seputar hukum minjem uang di bank konvensional ini masih 50-50. Masih ada yang menganggap tidak haram karena bunganya kecil. Tapi ada yang bilang haram, sebab urusan bunga tidak harus besar. Besar kecil sepanjang itu bunga adalah riba. Kita dibikin bimbang. Karena itu ada orang yang merasa tidak nyesel, bahkan menjadi lengganan bolak-balik ke bank itu pinjam uang itu, Pak. Seneng dia. Apalagi kalau mendengar ada informasi bulan ini bunga bank turun cuma sekian persen. Wah, itu sudah nggak sabar itu, besok pokoknya harus ke bank itu. Padahal itu perkara subhat. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan malam ini. Di antara bentuk-bentuk penjagaan Allah di dalam hal urusan subhat, Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan memberikan kepada hambanya tadi pandangan, pikiran, keyakinan yang jelas bahwa yang halal itu kelihatan tampak halal, yang haram itu nanti akan kelihatan haram. Orang yang tidak ditolong Allah itu kebalik pandangannya, Pak. Yang haram kelihatan halal, yang halal malah kelihatan haram. Iya. Tapi bagi orang yang menjaga agama Allah akan diterangkan betul dalam pandangannya, pikirannya. Walaupun beda dengan orang banyak. Halal tampak halal, haram tampak halal. Dan bahkan ketika nanti Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya dengan perkara subhat, dia akan bisa menentukan pilihan yang tepat. Ini saya yakin bapak-bapak pernah bingung ini menemui perkara subhat itu. Saya akan bacakan hadis masyhur bapak sekalian. Hadis ini sudah sering dikaji, tapi enggak apa-apa sebagai penguat kajian sebelumnya. Wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqas syubuhat istabara alidinihi wa irdihi wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil harami
Karra'i yar'a haulal hima yusiku ayyarta'a fih. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallah maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kullu. Ala wahia al-qalb. Hadis muttafaq alaih. Berarti hadis ini riwayat Bukhari Muslim dan dinyatakan hadis ini sahih. Saya akan baca terjemahnya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal subhat. Subhat itu yang meragukan, Bapak Ibu. Halal enggak jelas, haram tidak jelas, meragukan, yang tidak diketahui oleh banyak orang. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jadi kalau yang halal itu manusia ngerti, yang haram itu ngerti, tapi banyak yang tidak diketahui manusia dalam perkara subhat. Maka kata Nabi selanjutnya, barang siapa berhati-hati terhadap hal-hal yang subhat, famanit taqas subhat, barang siapa yang menjaga, ittaqo berhati-hati, memagari diri dari perkara-perkara yang subhat, istabara ali dinihi wa irdihi, sungguh dia telah melindungi agama dan kehormatannya. Saya ulangi, siapa yang berhati-hati terhadap hal-hal yang subhat, yang meragukan tadi, berarti orang tadi dia telah melindungi agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus, wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjerumus, terjatuh ke dalam perkara syubhat, berarti dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Ingat, waqa'a fil haram, dia berarti kecebur dalam perkara yang haram. Kalau demikian, kalau ketemu yang subhat, lebih aman dikerjakan atau ditinggalkan? Tinggalkan, Pak. Sampai kemudian Rasulullah memberikan satu gambaran. Rasulullah itu kalau ingin menjelaskan sesuatu itu, biar kita berpikir, itu sering ditampilkan ibrah, gambaran, permisalan. Termasuk ketika Rasulullah menggambarkan tentang posisi subhat itu di mana. Karra'i yar'a haulal hima yusiku ayyarta'a fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah terlarang. Jadi untuk menggambarkan perkara subhat itu, Anda bayangkan ini ada penggembala, dan tentu yang digembala ini kambingnya bukan hanya satu, Pak. Kalau hanya satu kan dituntun tuh, banyak ini. Kalau Bapak cuma angon wedhus satu, dibilang penggembala enggak? Dibilang penggembala itu kalau hewannya lebih dari satu. Dan orang dulu rata-rata gembalaannya itu bisa ratusan ekor, bisa kayak punyanya Salabah itu satu padang apa? Iya, padang rumput itu. Ya. Jadi jangan dianggap penggembala kami cuma satu ekor, cuma gampang, Mak, ngurusi satu ekor.
Coba ngurusi 100 ekor itu ngelewat kebun atau jurang, apa enggak stres sampean? Iya kan? Jadi canggih Rasulullah itu Pak, berikan gambaran. Karra'i yar'a, seperti penggembala yang menggembala haulal hima yusiku ayar ta'afihi, yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah yang terlarang. Ada yang mengatakan penggembala ini melewati kebun yang tanamannya bagus-bagus. Nanti dalam versi lain penggembala ini melewati daerah tepian jurang. Sekarang bapak ibu-ibu membawa kambing 100 ekor melewati pinggiran jurang. Sesoleh-soleh kambing, nggak ada ya kambing kok soleh ya. Sedisiplin-disiplin kambing itu kalau melihat dedaunan yang hijau pasti juga akan gratil, akan tertarik dia. Mungkin yang satu tidak, tapi yang dua, mungkin yang dua tidak, lah yang tiga. Tapi enggak kok Pak, alhamdulillah kambing-kambing yang saya ternak ini semuanya manut-manut dan soleh-soleh. Memang kambing sampean. Ya kalau orang iyalah. Kalau kambing kan nggak punya utek. Yang penting rumput hijau sikat, daun jagung hijau libas. Nggak ngerti ini urusan kebun siapa. Luar biasa Rasulullah, walaupun dibilang ummi karena nggak bisa nulis, tapi rasionalnya itu jalan. Kamu pikirkan wahai para penggemar syubhat. Iya. Orang yang suka menggembar syubhat itu seperti seorang penggembala. Saya ulangi lagi nih. Yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah terlarang, maka amat besar kemungkinan dia akan memasuki tempat terlarang itu. Maksudnya siapa ini? Ternak-ternak tadi. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja itu mempunyai tempat yang terlarang untuk didekati. Ini juga ibrah yang kedua. Setiap raja, ya, dikatakan di sini wa inna likulli malikin hima. Hima itu menggambarkan tempat-tempat yang tidak sembarang orang boleh mendekati. Khusus. Tempat khusus. Bapak-bapak sebagai raja-raja kecil di rumah saja kan punya tempat khusus itu. Ya. Kamar pribadi yang tidak boleh pembantu mendekati, anak mendekati. Ya, itu baru raja-raja kecil. Ya. Lah raja yang benar itu punya khimah namanya. Ala wa inna khimallah maharimuhu. Nah, ini. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya tempat yang terlarang milik Allah itu adalah semua yang diharamkannya. Berarti kalau kita mendekati sesuatu yang haram, artinya kita sedang mendekati tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian hadis ini ditutup wa inna fil jasadi mudghah, dan sesungguhnya bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal darah. Kenapa kok tiba-tiba nolongnya ke darah ya? Apa korelasinya Pak antara subhat dengan darah, segumpal darah? Ya, nanti akan kita jawab. Jika segumpal darah itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Idza saluhat salukal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau sekera daging itu rusak, maka seluruh tubuhnya ikut rusak. Apa itu? Ala, ketahuilah, wahia qalb, itulah hati. Mohon izin Pak, ini spesial dipakai jeruk. Nah. Jadi di sini
kita mendapatkan pelajaran penting bahwa hati manusia itu akan menjadi penentu baik buruknya kehidupan kita. Orang yang mampu melihat sesuatu yang halal terang benderang sebagai yang halal itu karena hatinya sehat. Bapak ngelihat ayam bakar, sate kambing, nasi putih, jelas halal. Tapi begitu nasi putih itu ditaruh di satu tempat, kemudian ada ingkungnya, dikasih macam-macam makanan, ditaruh di bawah pohon rindang, itu sudah berubah pikiran kita. Oh, ini nggak halal ini. Kenapa? Karena walaupun secara zahir dia nasi putih, dia ayam ingkung, tapi ini dipersembahkan untuk selain Allah. Bagi orang yang hatinya rusak, Pak, dia akan mengatakan sama saja. Toh nasi putih, toh juga ayam sama yang kemarin. Masa hanya gara-gara disedekahkan untuk penjaga ponsel menjadi haram statusnya? Itu hatimu sedang dicandui setan, Pak. Kecuali betul-betul kita nggak ada yang dimakan itu, Pak Har. Kalau nggak makan mati, ambillah itu. Namanya daruri. Tapi kalau masih punya makanan lain, ini jangan disentuh ini, Pak. Nah, sekarang banyak orang tuh kabur. Ini secara zatiyah makanan ini haram, tapi dalam benak pikirannya halal. Begitulah makanya Rasulullah itu mengingatkan al halalu bayinun wal haramu bayinun wa bainahuma mustabiat. Yang halal itu cetha, yang haram itu cetha, tapi nanti kamu akan disodari satu hal yang membuat kamu ragu-ragu. Ini halal atau haram ya? Kalau dibilang haram, wong nasinya rojo lele, ayamnya juga ayam kampung, malah gede lagi. Masa haram sih? Bingung kita. Tapi kalau kita menjaga agama Allah tadi, Allah akan tunjukkan walaupun matamu melihat itu kelihatan halal, tapi sejatinya haram. Di mana letaknya? Hatimu yang bisa ngomong itu hatimu. Hatimu akan dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang kita sudah jelas yang gitu-gitu, Pak ya. Contoh kita sekarang yang sering saya ambil contoh adalah persoalan orang Islam yang masih mundar-mandir bolak-balik ke bank konvensional itu. Yang masih suka tergoda dengan rayuan bunga turun. Nanti yang dihadirkan gini, kalau nggak ke sana, bagaimana mungkin saya akan bisa beli motor? Ini adalah bisikan-bisikan, ya. Yang kalau kita biarkan nggak mau bertobat, nah kita artinya sedang masuk dalam wilayah subhat. Dan subhat itu tadi dilukiskan adalah seperti penggembala ternak. Nah, agar supaya mendapatkan gambaran yang jelas, Bapak-bapak sekalian dan Ibu sekalian, apa intisari dari hadis yang sudah sama-sama kita ketahui ini? Pertama, simak baik-baik. Ada 12 kesimpulan hadis ini. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang kita sembah itu, yang kita tidak akan pernah ada ke muka bumi ini kecuali izin Dia, telah menurunkan Alkitab yaitu Al-Quran kepada hamba-hambanya, yang di dalamnya Dia menjelaskan segala yang mereka butuhkan, baik itu yang menyangkut halal maupun haram. Tugas menjelaskan berbagai hal yang tidak jelas tadi diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama saya ingatkan, Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Jalli, Rabbul Alamin, itu menurunkan Al-Quran untuk hamba-hambanya, yang di dalam Al-Quran itu
dijelaskan berbagai masalah kehidupan. Kita kalau di bulan puasa sering membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 185 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linas wa bayyinats minal huda wal furqan. Jadi orang-orang beriman yang hatinya tertunjuki itu, dia dengan Al-Quran akan begitu nyaman, Pak. Sebab baginya Quran itu bukan sekedar bacaan-bacaan untuk disenandungkan, bukan sekedar tulisan-tulisan untuk menghiasi lembaran-lembaran kertas. Camkan baik-baik ini, Pak. Quran itu bukan sekedar untuk disenandungkan bunyinya atau menghiasi dinding-dinding rumah kita dengan warna keemas-emasan itu, tapi lebih dari itu, Quran itu hudan linas. Dia merupakan petunjuk bagi manusia. Demi Allah, Pak, andai saja Quran itu tidak ada, kita tidak akan seperti ini hidup kita itu. Pasti gak? Kenapa ketika tuak disodorkan di depan kita, kita menampiknya? Karena Quran. Ya. Karena Quran. Bab Quran menjelaskan itu haram. Ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amalis syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Di antara ayat-ayatnya. Bismillah. Nah, jadi bagi orang-orang yang menjaga